Di sana bayi tidaklah bayi yang lahir setelah berkumis jadi wali. Ya, dan bla bla bla, seolah Yaman ini luar biasa daripada Indonesia. Pertanyaannya, Oknum Habib, kalau memang daerahmu Yaman Tarif itu menjadikanmu seorang wali, daripada di sini kau jadi penjahat, jadi biadab, provokator, pengadu domba NKRI, perusak NKRI, bikin gaduh NKRI, membenturkan pribumi dengan pribumi. Kenapa lu nggak pulang saja ke sana negeri sendiri, biar lu di sana udah berkumis, lu langsung jadi wali. Mendingan ke sana kau mendapatkan berkah. Katanya di sana negeri berkah. Kenapa kok betah sekali di Indonesia? Apa belum berhasil menjajah Indonesia, menjadikan kami dan anak turun kami ini menjadi tertindas lagi? Belum berhasil misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak saudara sekalian untuk menonton sebuah video yang berjudul Haul Oknum Habib Eksploitasi Kota Gresik dan lain-lain, diduga indikasi untuk menjajah Indonesia. Nah, jadi ini merupakan sebuah tanggapan dari haul seorang Habib di Gresik kemarin lah. Nah, jadi ada seorang kiai yang bernama Dr. Yusuf Al-Mubarak. Jadi nanti beliau akan menjelaskan kira-kira indikasi apa kenapa haul seorang Habib itu dinamakan dengan haul sebuah kota, seperti haul Solo misalkan, atau haul Gresik dan haul dan lain-lain sebagainya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku warga negara Republik Indonesia, pencinta negara Republik Indonesia, pencinta Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan pencinta Merah Putih, NKRI harga mati, juga pencinta Ahli Sunnah wal Jamaah, dan pendukung dan pencinta Nahdlatul Ulama. Sedikit akan mengomentari hal yang telah terjadi di negara Republik Indonesia. Contohnya ada hal Malang dan sebagainya. Sesungguhnya saya tidak paham kenapa hal Malang dan yang lainnya, hal Tuban kalau tidak salah, tetapi dihubungkan dengan halnya seorang Habib. Ada kaitan apa antara Habib dengan Malang sehingga halnya seorang Habib di Malang itu harus dikatakan hal Malang? Karena menurut saya perbedaannya sangat jauh sekali, sangat tampak sekali. Bahkan boleh dikatakan tidak ada relevansinya. Malang adalah sebuah kota di daerah Jawa, begitu juga Tuban. Habib ya orang yang dari keturunan imigran Yaman. Dan identiknya harusnya kalau hal Malang itu, yaitu kalau menurut saya, yaitu hari lahirnya Malang. Dan ini nyambung. Tetapi kalau hal Malang itu kemudian ternyata acaranya halnya seorang Habib, ini seluruh rakyat Indonesia, khususnya orang Malang, orang Tuban dan sebagainya ini, yang kotanya diholi, tetapi kemudian ternyata yang diholinya itu Habib, ini harus bertanya. Seluruh masyarakat kota terkait yang kotanya diholi tetapi kemudian mengholkan Habib, ini harusnya sensitif. Boleh juga ada kecemburuan, silahkan, karena ini kecemburuan yang positif untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari dijajah kembali oleh bangsa lain, baik penjajahan fisik maupun penjajahan sejarah maupun penjajahan moral, spiritual.
Dan ini tidak boleh terjadi. Kita sudah cukup pengalaman mengalami dijajah oleh bangsa lain. Semua masyarakat yang kotanya di Holi tetapi kemudian ternyata Holnya seorang Habib, ini harus bertanya, mempertanyakan, termasuk seluruh warga negara Republik Indonesia harus bertanya, meminta penjelasan pertanggungjawaban dari semua orang-orang yang mengadakan hal tersebut tetapi numpang dengan nama kota. Apakah ini boleh dikatakan eksploitasi kota, ya, menjual-jual kota untuk kepentingan diduga oleh saya kemasyhuran oknum Habib, umumnya kemasyhuran klan-klan Habib sebagai salah satu cara strategi agar membuktikan bahwa Habib ini punya kasta tertinggi di Indonesia, sekaligus ironis membuktikan bahwa pribumi ini adalah bangsa yang paling terendah. Apakah hall kota tersebut yang kemudian tetapi ternyata isinya hall seorang Habib itu seperti itu? Wajar kalau semua warga negara Republik Indonesia ini punya rasa curiga, bahkan punya rasa cemburu. Kenapa sebabnya? Karena di daerah-daerah yang lain, termasuk di Banten yang banyak wali-wali, ada Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan Banten itu dipimpin oleh beberapa raja, ya. Tidak pernah ada Banten di Holi, tetapi kemudian yang di Holinya ternyata Habib. Dan ke depan pun ini Banten pun harus dijaga juga. Bukan hanya Banten, semua daerah. Di mana daerah-daerah yang di situ ada sejarah yang sangat luar biasa, yang sangat besar, yang sangat sangat menjadi tolak ukur kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini harus menjaga daerahnya masing-masing dari ditumpangi oleh oknum-oknum Habib untuk mengholi Habibnya dengan mengatasnamakan daerahnya. Kalau ada undang-undang dan aturan mana yang membolehkan nama sebuah kota tetapi ternyata isinya sesungguhnya itu mengholi seorang Habib? Itu aturan dan undang-undang mana? Kalau perda mana? Apakah ini bukan nanti akan menjadi sebuah penyimpangan sejarah? Apakah ini nanti akan menjadi sebuah teknik orang-orang dari negara lain untuk menguasai Indonesia dengan cara yang halus, ya, atau sebaliknya? Sekali lagi saya katakan, saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang tidak ingin Indonesia dijajah oleh negara lain manapun, sangat tidak setuju dengan adanya hal-hal mengatasnamakan kota di Indonesia, khususnya di Jawa, ya, tetapi itu dieksploitasi untuk mengangkat seorang oknum Habib, ya. Apalagi oknum Habib ini tidak ada peran penting dalam kebangkitan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tidak ada darah sedikit pun yang tercecer di kota tersebut. Tidak ada harta sedikit pun seperak yang tercecer di kota tersebut untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bahkan diduga oknum Habib tersebut mendapatkan keuntungan dari kemerdekaan negara Republik Indonesia di kota tersebut. Buktinya dengan cara mengadakan sholawatan, rebana, dan sebagainya. Kemudian mendapatkan didatangi mustamim pribumi, kemudian nyawer dan sebagainya. Itu malah mereka mendapatkan keuntungan di kemerdekaan, bukan membiayai, mendanai, memberikan pengorbanan darah dan nyawa untuk kemerdekaan, tetapi justru mereka yang diholi. Saya wajib bertanya ini,
Ya, lama-lama ini riskan. Ini akan menjalar. Setelahnya itu kemarin itu apa ya, kalau tidak salah Malang, Tuban ya, nanti akan menggeser, tidak menutup kemungkinan nanti akan ke Banten. Karena saya menduga, saya curiga, saya sebagai orang Banten, lahir di Banten ya, ibu bapak saya ini lahir di Banten, kakek saya lahir di Banten, buyut saya lahir di Banten ya, leluhur saya ada yang ke salah satu apa ya, anulah di Banten. Ada juga leluhur saya yang lain ini yang ke daerah Sumedang. Jadi saya merasa penting wajib menjaga daerah Banten dari nanti kemudian ada oknum Habib, kelompok Habib yang menjadikan Banten diholi, tetapi yang diholinya ini bukan orang Banten, bahkan orang yang tidak ada kaitannya dengan darah-darah pembesar, penguasa, pendiri Banten, hanya aku-akuan dan cangkok-cangkokan. Ini saya khawatir. Tapi nanti ujungnya biasanya diawalinya dengan mengatasnamakan nasionalisme, mengatasnamakan kecintaan kepada Banten dan sebagainya. Padahal itu hanya strategi busuk dan halus untuk mengelabui, khususnya curiga saya, bukan saya, orang Banten, masyarakat Banten ya, keturunan Banten, agar ini diterima hol Banten, tetapi yang diholinya ini oknum Habib. Ini adalah siasat busuk dan buruk dari oknum. Saya curiga ini oknum Habib yang katanya lemah lembut, halus tetap, dan katanya nasionalis. Tetapi saya menduga ini justru yang lemah lembut dan halus mempunyai strategi siasat yang sangat buruk, yang ingin menguasai Indonesia, menguasai nasionalisme orang Indonesia, menguasai kebangsaan kedaerahan Indonesia, dengan seolah-olah dia baik, tetapi sebetulnya itu sangat merugikan. Nah, kalau kata ibarat orang Banten mah ibaratnya maehan sabari di usapan di tiupan, palang maehan di tiupan di usapan. Ini hati-hati. Jadi jangan sampai kita nih tertipu, terjebak oleh adanya oknum Habib yang lembut, yang halus, yang kemudian dibungkus dengan nasionalisme, dibungkus dengan ketasawufan, bahkan di framing wali, bla 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 bla. Tetapi sesungguhnya itu mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia, mengancam rasa kedaerahan, rasa nasionalisme, rasa kesukuan, rasa kepribumian Nusantara di Indonesia. Ini hati-hati. Siapapun dia, menurut saya, warga negara Republik Indonesia dari suku manapun di Indonesia, pribumi Nusantara, wajib mempunyai kecurigaan atas oknum-oknum klan Ba'alwi tersebut. Hati-hati. Saya jarang pernah mendengar adanya oknum Ba'alwi yang ceramah di panggung, di mana di media sosial, di mana itu sebagai isinya penguat NU. Tidak ada. Bahkan sering cerita-cerita panggung lebih kepada mendominasi dongeng-dongeng leluhurnya diagungkan, dan itu menurut saya hampir 90% dongeng-dongeng kurapat dan halu, agar rakyat Indonesia, umat Indonesia kagum, menganggap hebat. Oh, ini eyangnya oknum Ba'alwi luar biasa, karomahnya lebih tinggi, bahkan bisa mengarahkan karomah Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau karomah Syekh Abdul Qadir Jalani, derajat Syekh Abdul Qadir Jalani aja dikalahkan oleh derajatnya oknum Ba'alwi, leluhur Ba'alwi, apalagi ini derajat dan karomah Sunan Gunung Jati, Wali Songo, apalagi derajat dan karomah Sultan Hasanuddin. Ini akan jadi kecil, nggak ada apa-apanya. Padahal itu cerita dongeng di panggung mengatasnamakan tablik Islam, ceramah, tetapi isinya bukan untaian kalimat yang menunjukkan kolbu, yang menjadikan seorang mustamiin tidak mengerti jadi mengerti, yang bodoh jadi pinter, yang tidak tahu hukum jadi hukum sesuatu, tetapi menjadikan membangun rasa fanatik kepada habaib, sehingga kefanatikan itu akan membuahkan kultus individu.
mengatasnamakan cinta ke habaib, padahal dalamnya kultus individu. Mengapa sebabnya? Sebab menurut saya beda antara cinta dan kultus. Kalau cinta ini masih bisa berpikir waras, bertindak waras. Cinta yang sejati itu tetap dalam koridor syariah. Artinya ketika oknum yang dicintainya melakukan perbuatan buruk, bejat, biadab, dia tidak akan mendukung. Tetapi ketika oknum yang dicintainya melakukan kebaikan, dia dukung. Nah, itulah cinta yang sejati. Tapi kalau kultus individu lahir dari doktrin, ya seperti tadi, hal sebuah kota, padahal itu hal oknum Habib. Ini cinta yang bohong. Ini kultus individu, ya, yang berjubah cinta. Kemudian kultus individu itu tak peduli yang didewakannya ini salah atau benar, sesat atau tidak, maka tetap dibenarkan dan didukung. Bahkan tak peduli yang mengkritisinya, yang meluruskannya, yang menasihatinya itu benar atau tidak, walaupun benar nasihatnya, tetapi kalau tidak sesuai dengan prinsip dirinya, pendukungnya akan dibenci, dicaci maki, bahkan akan dibunuh, diancam. Ini adalah kultus individu. Maka saya Yusuf bertanya kepada oknum-oknum mukibul yang mengatakan dengan sangat semangat, pedenya, saya pecinta Muhibin. Saya akan bertanya, Anda ini cinta sejati, cinta kepada Habib, yang cintanya itu memang cinta yang disukai oleh Allah dan Rasul dan didukung oleh syariat, atau sebetulnya itu bukan cinta tetapi kultus individu, di mana kultus individu menurut saya ini haram, tidak ada dalam syariat Islam, dilarang oleh syariat dan tojaiyah. Saya curiga orang yang mengaku dirinya mukibin ini Habib ini bukan cinta. Sebab satu, kalau mereka memang cintanya sejati, cinta yang diridhoi oleh Allah dan cinta yang diridhoi oleh syariat, dia akan konsekuen jujur. Ketika oknum Habib ini salah, dia akan tajam bicara salah. Ketika oknum Habib ini melakukan kebaikan, dia akan bantu baik-baik. Dan ketika oknum Habib ini dinasihati, dikritik oleh yang lain untuk agar oknum Habib ini lurus, dia akan berterima kasih kepada orang yang menasihati, bukan justru akan membenci dan memusuhi. Nah, itu baru cinta yang diridhoi oleh Allah dan Rasul dan syariat Islam. Beda dengan itu adalah kultus individu yang berjubah cinta, seperti kultus individunya tukang-tukang sihir terhadap Fir'aun. Gak peduli itu utusan Allah Nabi Musa, tak peduli itu adalah mujizat, dilawan demi ngebela Fir'aun. Dan ini sudah terjadi menurut saya oleh oknum-oknum Muhibin yang mendukung Habib. Bahkan ada oknum kiai yang sebetulnya dia itu orang yang pinter, tetapi karena sudah ada kultus individu, maka dia menjadi sebuah logika sihir, logika istijroj yang dibalut dengan dalil-dalil dan kitab-kitab ulama. Padahal dalamnya itu ada lahir dari sihir dan istijroj untuk mengelabui umat Islam di Indonesia dan rakyat Indonesia. Dan itu sebetulnya lahir dari duniawi. Artinya saya curiga oknum-oknum Muhibin ini sebetulnya ada yang lahir semangat ngebela itu karena adanya maaf saya menduga ya, karena adanya fulus, pesanan bayaran yang dibayar. Ya, kalau mereka jujur, mereka akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya lagi, oknum Habib yang dibelanya bangga, padahal sebetulnya orang itu mau ngebela itu bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena memang ada rupiah yang dilihatnya. Jadi penipu tertipu, yang palsu dipalsui, itu sebetulnya
ini adalah sihrun. Ini dalam bahasa modern saya ini kurafat dan kultus individu. Jadi jangan membuat framing kepada orang-orang yang punya mata melek hati, yang mendengarkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang palsu itu palsu, yang asli itu asli. Ya, jangan justru memberikan mereka framing yang lucu. Kalau boleh saya mengatakan dengan sangat merdeka, saya harus merdeka berbicara di Indonesia, karena Indonesia negara mereka kan lucu. Kalau dulu terkenal maling teriak maling, kalau sekarang ini terkenal ya Wahabi teriak Wahabi, Khawarij teriak Khawarij, ya PKI teriak PKI, pengadu domba teriak pengadu domba. Nah ini tiada lain orang seperti itu adalah orang-orang yang pendukung sihrun, istijroj, dan pendukung kultus individu. Dan kultus individu ini bukan golongan dari ahli sunnah wal jamaah ala nahdlatul ulama, bukan. Karena orang-orang yang punya akidah ahlus sunnah wal jamaah ala nahdlatul ulama itu dia dalam melakukan pembelaan kecintaan tidak lahir dari kultus individu, tetapi memang lahir dari ruh syariah, dari ruh tauhid dan fikih, bukan dari ruh rupiah, dari ruh picis dan uang, seperti apa yang dilakukan oleh oknum kiai yang sangat semangat sekali ngebela Ba'alwi, sampai Wali Songo dikatakan oleh orang tersebut Ba'alwi. Dia tidak baca sejarah Wali Songo. Dengan dia ngebela dalilnya memakai kitab-kitab, tapi karangannya Ba'alwi sendiri. Dia tidak melihat sisi lain untuk mengatakan tentang Wali Songo itu sebetulnya harusnya kan dari sejarahnya, dari sisi yang mana. Ya, kembali lagi, hal sebuah kota menurut saya, ya, hakikatnya, identiknya itu adalah ulang tahun kota tersebut, itu hall. Kalaupun ada orang yang harus dimuliakan dalam ulang tahun tersebut adalah ulama-ulama, pejuang-pejuang, rakyat-rakyat Indonesia yang dulu punya andil memerdekakan Indonesia, menjadikan bendera Indonesia merah putih berkibar. Bukan yang tidak ada kaitannya dengan kemerdekaan, yang oknum yang tidak meneteskan sedikit pun darah, menyumbangkan sedikit pun seperak uang, tenaga untuk kemerdekaan Indonesia, itu dikaitkan dengan hal sebuah kota. Ini dagelan macam apa? Anehnya oknum-oknum pejabat di daerah tersebut mendukung. Mestinya ini kewajiban para pejabat di daerah tersebut untuk mempelajari, menelusuri apakah ini sesuai dengan aturan undang-undang, dengan kebangsaan dan sebagainya, dengan sejarah hal sebuah kota, tetapi yang diholinya adalah oknum Habib. Mestinya ditinjau kembali. Maka oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh kepala daerah, kepada bupati, gubernur, siapapun di Indonesia, pemerintah Indonesia, mohon ditinjau kembali hal-hal sebuah kota, tetapi di situ isinya sebenarnya hakikatnya adalah hal oknum Habib. Ya, kita harus waspada, kita harus curiga, kita harus cemburu perbuatan-perbuatan seperti itu. Karena tetap kita harus komitmen, Indonesia adalah Indonesia, bukan Yaman, bukan Tarim. Jawa adalah Jawa, tidak milik Yaman, tidak milik Tarim, bukan. Kalau ada oknum Habib atau siapapun kelompok yang mengatakan Jawa itu milik Wali Tarim, itu dobol gedabrus. Logika mana, teori hukum mana, sejarah mana, dari sisi mana, dari perspektif ilmu apa yang membenarkan kalimat seperti itu, ucapan situ, anggapan seperti itu. Ya,
Saya menghimbau kepada seluruh pejabat di Indonesia, dari bupati sampai gubernur, termasuk pada pemerintah negara Republik Indonesia, agar mewaspadai, agar mempelajari kembali, meninjau kembali, bahkan jangan sampai memberikan izin mengatasnamakan hal sebuah kota, tetapi ternyata yang diholinya oknum Habib yang tidak ada kaitannya dengan sejarah kota tersebut. Kalau ada kaitannya, bagus, tapi itu pun tidak serta-merta itu kemudian dibolehkan mengatasnamakan hal sebuah kota. Tidak, kota ya kota, individu ya individu. Ya, ini menumpang kembali aja kepada sebuah kota di Jawa. Apa karena mereka punya prinsip Jawa ini milik Aulia Tarim, kemudian seenak deweknya, seenak udelnya itu kota tersebut dipakai untuk holan oknum Habib? Seprivilege itukah Habib di Indonesia? Seprioritas itukah Habib di Indonesia? Sehebat itukah Habib di Indonesia? Setinggi sebesar itulah Habib di Indonesia? Semulia itukah Habib di Indonesia? Sehingga ini anehnya para oknum pejabat-pejabat setempat, anehnya apa dia tidak punya perasaan ketersinggungan kepada para penghulu, tokoh-tokoh pejuang dari golongan ulama dan wali yang anak keturunannya ada di kota itu? Apakah mereka tidak berpikir itu akan menyinggung mereka dengan adanya hall di daerahnya? Saya menghimbau, maka ini penting bagi seluruh pejabat di sebuah kota yang akan diholi kota tersebut, tetapi kemudian dalamnya mengholi seorang oknum Habib. Ini penting untuk mempertimbangkan perasaan para pendiri kota tersebut yang berjasa pada kota tersebut dan keturunannya yang ada di kota tersebut. Orang lain diholi mengatasnamakan hal kota, tetapi keturunan para pejuang dari pribumi Nusantara, dari keturunan Wali Songo, keturunan para ulama-ulama Nusantara itu tidak dilihat-lihat. Ya, aneh ini. Apakah kita akan berdamai dengan penjajahan lagi? Apakah rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia, pemerintah Indonesia ini akan berdamai lagi dengan penjajah-penjajah? Maaf ya, buktinya dengan menerima strategi halus, busuk, mengatasnamakan nasionalisme, mengatasnamakan anu-anu kecintaan pada pribumi, pada Habib dan Habib. Begitu framing-framingnya. Apakah dengan itu akan diterima lagi penjajahan? Kita akan selalu ditipu dan ditipu, tertipu dan tertipu, dibodohi dan dibodohi dan dibodohi. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Saya berharap nanti ke depan siapapun dia, ya, penguasa di daerah dimanapun berada, ketika ada orang yang akan mengholi daerahnya, tetapi kemudian acaranya intinya itu ada oknum Habib yang diholi, diarahkan masyarakat untuk mengholi Habib tersebut, ya, mengholinya boleh, tapi mengatasnamakan kota, tetapi untuk kepentingan klaim seseorang yang belum tentu mulia dan asli, maka ini harus ditolak mentah-mentah. Bangkit hai seluruh rakyat Indonesia, bangkit hai seluruh pribumi Nusantara, bangkit hai seluruh keturunan para pejuang, keturunan Wali Songo, para ulama-ulama, ya, siapapun dia yang dulu nenek moyang kita punya darah dan andil jasa kepada kemerdekaan. Bangkit, jangan mau kalian ditipu dan dijajah oleh oknum-oknum Habib dimanapun, siapapun mengatasnamakan apapun dengan bahasa-bahasa yang baik. Oknum Habib dikatakan kutub, diberi gelar kutub oleh mereka sendiri, oleh cucu-cucu mereka, kan lucu. Nauzubillah summa nauzubillah. Yo, jaga daerah kita, jangan diadakan lagi hal Habib mengatasnamakan kota kita. Bangkit kalian hai pribumi Nusantara, jangan pernah mau ditipu oleh ucapan muluk oknum Habib, baik dia yang kasar maupun yang halus, baik dia yang mengatasnamakan kedaerahan atau nasionalisme. Ya, hati-hati, kita harus curiga terhadap mereka. Jangan-jangan mereka punya misi tersendiri, apalagi ini Yaman sedang terjadi perang. Kalau memang tentang Yaman Tarim sendiri, mereka sering berkata di sana tidaklah bayi yang lahir setelah berkumis jadi wali.
Ya, dan bla bla bla, seolah Yaman ini luar biasa daripada Indonesia. Pertanyaannya, Oknum Habib, kalau memang daerahmu Yaman Tarim itu menjadikanmu seorang wali, daripada di sini kau jadi penjahat, jadi biadab, provokator, pengadu domba NKRI, perusak NKRI, bikin gaduh NKRI, membenturkan pribumi dengan pribumi. Kenapa lu nggak pulang saja ke sana negeri sendiri, biar lu di sana udah berkumis, lu langsung jadi wali. Mendingan ke sana kau mendatangkan berkah. Katanya di sana negeri berkah. Kenapa kau betah sekali di Indonesia? Apa belum berhasil menjajah Indonesia, menjadikan kami dan anak turun kami ini menjadi tertindas lagi? Belum berhasil misinya. Ya, aneh. Yang diagung-agungkan ya Tarim dan Yaman, tapi bercokolnya di Indonesia, dawir di Indonesia, mentas manggung di Indonesia, ngamis di Indonesia, ngamen di Indonesia. Nauzubillah summan. Tetapi kebanyakan menghina oknum pribumi Indonesia, bahkan menghina keturunan Wali Songo. Dikatakannya keturunan Wali Songo nasabnya terputus bla bla bla. Padahal tidakkah kalian melihat apakah nasab kalian tidak terputus? Bahkan bukan terputus, palsu, dobol. Apakah tidak melihat kalian oknum-oknum Habib? Ini pada oknum Habib, ya. Ayo buka mata. Camkan oleh kalian, kami pribumi Indonesia Nusantara bukan orang bodoh. Kami semua mengawasi kalian semuanya. Hati-hati. Kami siap damai. Kami tidak berniat untuk menjadikan kalian musuh, tidak. Kami ingin bersama kalian selama kalian masih Islam, dan kami akan menganggap kalian saudara kami. Walaupun kalian terbukti bukan dzurriyyat Nabi, tapi tetap kalian saudara kami karena sesama Islam. Kami selalu siap rukun dengan kalian, tetapi kami pun tidak ingin kalian injak. Ketika kalian injak kami, maka kami punya hak untuk menginjak kepala kalian, kapanpun dan dimanapun, walaupun itu bukan tujuan kami. Wallahu a'lam bishawab. Sadar, hai pribumi Nusantara, ya, jaga kota kalian, jangan mau dieksploitasi untuk kepentingan oknum Habib. Yang menurut keyakinan saya bahwa Habib itu bukan dzurriyyatun Nabi, kecuali mereka bisa membuktikan dengan tes DNA dengan kitab-kitab yang lain. Selama mereka tidak bisa membuktikan tes DNA, maka jangan paksa saya untuk mengakui mereka itu dzurriyyatun Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Al-Mubarak. Nah, jadi ini terkait dengan haul oknum Habib yang mengatasnamakan sebuah kota. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf tadi. Yang pertama, haul Malang, tapi yang nyatanya dihauli itu seorang Habib. Nah, jadi ini yang kalau tidak salah ini sudah lewat ya. Haul seorang Habib, tapi yang nyata-nyatanya dengan atas nama haul sebuah kota, misalkan haul Malang. Nah, tapi di sana yang dihaulkan itu seorang Habib gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar lah, seperti yang apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Al-Mubarak tadi. Nah, haul seorang Habib itu merupakan, kata beliau, sebuah indikasi atau sebuah permulaan bagaimana kita atau kota kita, sejarah leluhur kita akan sedikit demi sedikit diambil oleh seorang oknum-oknum Habib yang ingin menguasai sebuah kota tersebut. Itu yang pertama yang beliau sampaikan. Yang kedua, apakah ini boleh dikatakan sebagai menjual kota? Ya, kita tidak tahulah apakah ini termasuk menjual kota kita atau memberikan kota kita terhadap para imigran Yaman ini. Nah, jadi ini merupakan sebuah tradisi yang dipelintir. Artinya memang sebuah sebuah pengajian atau sebuah ceramah di sana dibungkus dengan haul, tapi dengan haulnya itu ada dibungkus di sana yang paling inti yaitu sebuah kota. Nah, jadi ketika orang menyebut, misalkan orang menyebut haul Gresik atau haul apalah misalkan, maka
ketika orang menyebut haul Gresik itu kemudian dibungkus dengan dirayakan oleh haul seorang habaib, maka 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, orang anak cucu kita akan menganggap bahwa yang dihauli itu pada indikasi kota Gresik, maka anak cucu kita akan menganggap Gresik ini merupakan eh, temuan atau milik atau jasa daripada oknum Habib yang dihauli tersebut di kota tersebut. Nah, ini merupakan suatu hal yang bahaya gitu. Itulah yang dimaksud dengan pembelokan sejarah lah yang sering kita dengar istilah-istilahnya. Oke, yang ketiga yaitu Haul Hasanuddin Banten dan lain-lain, tapi tidak pernah dihauli dengan nama sebuah tempat. Nah, ini yang Kiai Haji Yusuf Mubarak tadi sampaikan bahwa ketika salah satu orang yang paling berjasa di suatu tempat dan asli pribumi yaitu Hasanuddin, nah itu tidak pernah ketika dihauli tidak pernah dikaitkan dengan nama sebuah kota gitu. Misalkan Haul Hasanuddin ya Haul Hasanuddin gitu. Haul Sunan Bonang misal ya Haul Sunan Bonang, atau Haul Sunan Derajat misal ya Haul Sunan Derajat gitu. Tidak pernah diindikasikan atau dieksploitasi dengan sesuatu hal yang tidak baik gitu atau suatu tempat gitu. Nah, dan yang selanjutnya biasanya ceramah yang beliau sampaikan Kiai Haji Yusuf Al-Mubarak tadi, biasanya ceramah seorang Habib, kata beliau tadi, biasanya baik itu Habib muda, biasanya Habib muda ini biasanya dia menceritakan karomah nenek leluhur mereka yang itu memang wallahu alam benar apa tidak, yang seolah-olah bahkan mengalahkan mukjizat, mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling terkenal, bahkan Idrus Ramli pun, Kiai Haji Idrus Ramli pun ikut bicara itu. Apa itu? Yaitu Mi'rajnya itu 70 kali seorang oknum habaib menceritakan nenek moyang dia haul sebanyak 70 kali. Ini merupakan masa seorang Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, maksum, dosanya dari dulu sampai yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau ingin Isra Mi'raj pun dibelah dadanya, artinya dibersihkan dari segala hal penyakit kedengkian dan sebagainya. Itu cuma 1 kali gitu. Kenapa ini yang haul seorang cerita nenek moyang seorang oknum Habib yang bercerita Mi'rajnya itu, Isra Mi'rajnya itu 70 kali gitu. Ini merupakan cerita nenek moyang yang bisa kita bilang ya memang tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah, tapi kalau memang itu terlalu berlebihan, kayaknya inilah yang disebut dengan cerita khurafat dan sebagainya. Oke, itu yang selanjutnya. Haul kota, hakikatnya haul kota tersebut. Nah, ini saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Al-Mubarak tadi. Misalkan kita mengenang suatu kota, misalkan di di kota-kota terkenal, misalkan di Bandung misal. Nah, ini Bandung ini salah satu kota pahlawan, salah satu bukti perjuangan misal. Bisa dihauli, boleh dihauli ya secara adat, boleh-boleh saja gitu. Nah, ketika kita hauli seorang kota Bandung misal, maka haul itu akan dinamakan dengan haul Bandung misalnya, atau haul Jakarta, haul Yogyakarta, haul Surabaya dan lain sebagainya. Tapi di sana tidak ada seorang tokoh yang memang digadang-gadang itu paling berjasa kepada kota tersebut gitu. Tidak ada, tidak seperti misalkan haul Gresik yang baru-baru ini dihadiri oleh salah satu ketua Rabithah Alawiyah, itu Habib Taufik Assagaf. Di sana haul Gresik, kalau tidak salah haul Gresik, tapi yang dihauli salah satu nenek moyang leluhur daripada Habib Kelanba Alawi gitu. Nah, inilah yang ditanggapi oleh Kiai Haji Al-Mubarak tadi. Oke, yang terakhir, apakah Indonesia akan berdamai dengan penjajah dengan cara yang halus? Nah, ini ya memang
harus ditonton video beliau secara utuhnya baru kita paham gitu. Kira-kira penjajah itu siapa ya? Karena penjajah dalam yang sekarang itu ada dua macam, ada penjajah secara nyata, ada penjajah secara tidak nyata gitu. Nah, ini merupakan kata beliau, apakah kita akan berdamai dengan seorang penjajah? Karena menurut beliau Habib yang dulu didatangkan oleh Belanda gitu. Jadi ketika Habib ini, imigran Yaman ini didatangkan oleh Belanda, maka otomatis dia akan membela Belanda gitu. Makanya bisa kemungkinan beliau berangkat dari cerita itu, beliau beliau mengatakan ini penjajah gitu. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Saya berharap kita semua sebagai pribumi jangan mau diadu domba lah dengan hal-hal yang tidak baik, yang dapat merusak iman kita, dapat merusak ukhuwah persaudaraan kita antar sesama muslim. Beda pendapat, beda kebenaran yang kita yakini itu merupakan satu hal rahmatan lil alamin, tanpa ada saling salah menyalahkan. Yang salah itu adalah merasa paling benar, apa yang diyakini itu benar gitu. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.